Marketeers, Sobat MI dan juga Learning Enthusiast. Selamat datang di Learn, Think, Share, podcast tempat di mana kita belajar, berbagi insight dan mengeksplorasi ide-ide baru yang bisa menginspirasi perjalanan karir Anda. Bersama saya Yosanova Safitri. Nah, kali ini teman-teman sekalian di episode kedua ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang membagikan rahasia kompetensi di dunia kerja dengan Bapak Arlen Setiawan. Halo Pak, Selamat pagi, siang, sore. Semangat pagi ya. Semangat pagi ya Pak ya. Selaku Head of Training Center di MMKSI ya. Dan selamat datang juga Pak, teman-teman kita yang ada di podcast kali ini. Ini isinya beragam, ada yang audiensnya dari mahasiswa, karyawan, ataupun dari profesional muda dan juga yang senior seperti itu. Gimana Pak kabarnya kalau boleh tahu Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Halo baik. Sobat MI ya. Saya Arlen Setiawan, ya senang banget nih bisa diundang ke sini biar saya ingin sharing ya, berbagi Siap, bagaimana sih teman-teman itu bisa masuk ke dunia otomotif. Ya. Perlu apa nih? Gitu, Nah kira-kira itu seperti Pak, itu. betul Ya. sekali. Nah untuk mengawali obrolan kita Pak pada saat ini, mungkin kita bisa mulai dengan kalau orang yang mau berkarir Pak, menjadi profesional di dunia otomotif. Oke. Apa sih Pak yang perlu diketahui kalau saya mau terjun berkarir ke dunia otomotif? Apa Oke. tuh Pak? Kalau mau terjun ke dunia otomotif itu pertama ya pastinya kita harus berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi. Oke ya. Oke. Jadi saat ini memang kompetensi itu dinilai banget ya. Mhm. Tetapi yang lebih penting lagi Mbak, itu adalah Ya. value. 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 Oke. Karena gini, nggak semua orang itu punya value, gitu ya. Oke. Ini bukan hanya di dunia otomotif, kerja di dunia Ya. otomotif, tapi semua dunia pekerjaan di semua company itu is not about kompetensi anymore. Oke. Menarik Tetapi ya. adalah value. Value. Kalau saya nilai itu value itu ada 3 di dalam dunia kerja. Oke. Ya, value yang pertama adalah implementor. Implementor. Iya. Oke. Atau doer ya. Doer. Orang yang bisa melakukan apapun ya itu disebut implementor. Baik. Implementor. Itu value pertama. Yang pertama. Nah, kalau teman-teman mau kerja, Ya. bukan is not about automotive, is all industry. Industri apapun ya Pak ya. Apapun ya. Lu bisa menciptakan sesuatu nggak sih? Ya. Lu bisa mengimplement sesuatu nggak sih? Bisa eksekusi sesuatu nggak? Betul, itu dia. Oke. Itu dulu. Lu Oke. bisa mengaplikasikannya Ya. nggak? Gitu ya. Itu value yang pertama. Ya. Implementor. Yang kedua. Yang kedua. Value yang kedua adalah unifikator. Oke. Nah di value kedua ini itu teman-teman udah bisa unified nggak di tempat kerjaan? Maksudnya apa? Dia dalam bentuk project, dalam Oke. bentuk dia bisa organize teman-teman semua gitu ya, bukan hanya satu fungsi tapi Oke. berbagai fungsi. Oh berarti lintas ya Pak ya, Betul. berkolaborasi seperti Berkolaborasi. itu. Itu yang disebut Unifikator. Unifikator, Oke. value yang kedua. Value yang kedua. Nah yang ketiga ini adalah value yang paling tertinggi nih, Oke. yang leader harus punya, Oke. yaitu Apa itu Pak? komunikator. Komunikator. Iya. Oke. Terkadang orang banyak bilang, kok bisa sih dia yang diterima kerja di situ, kok bisa sih dia yang dipromosi Iya. gitu ya. Sering terjadi Pak. Sering terjadi. Itu terjadi. pertanyaan. Itu yang sering saya tulis di buku saya dan di berbagai sosmed saya. Banyak orang mengira salah. Ya. Kok padahal saya lulusan terbaik, Betul. saya punya IPK tinggi, cum laude, kenapa dia yang dipilih gitu Ya. loh. Kita sebagai user Ya. ya di dunia industri apapun Ya. ya, kita bukan melihat is not about the kompetensi. Oke. Ketika saya menginterview berbagai kandidat, yang saya lihat adalah dia punya value di apa sih? Oke. Dan needs-nya saya sebagai user apa nih? Apakah saya hanya menerima karyawan yang bisa mengimplementasikan sesuatu? Ya. It's not about that. Oke. Kalau misalkan itu saya pingin, ya udah saya hanya pilih Satu value itu. yang pertama Aha. gitu loh. Kalau saya pengen lebih, berarti harus naik ke yang kedua. Oke. Gitu. Kalau saya sekarang itu melihatnya is not about the kompetensi. Iya. Is Iya. about value. Jadi teman-teman kalau yang mau masuk dunia kerja, Ya. itu value diri harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Itu yang tadi. Tiga itu ya value. Pak ya, Betul. implementor, unifikator, sama komunikator. Betul. Nah 3 itu harus diingat ini Ya. Sobat MI semua ya. Nah Pak, kan menarik ya bahwa 3 value ini mungkin
ditemukannya dari pengalaman Bapak, itu aha momennya apa Pak? Bisa ketemu 3 itu. Ya. Karena sebagai penulis juga ini ya Sobat MI dan Marketeers, Pak Arlen ini udah bikin berapa buku Pak? Baru 2 buku, kita mau ada seri ketiga nih. Wow, udah Seri 2 ketiga. buku, ada seri ketiga. Jadi kalau misalnya mau berkarir gimana biar survive bisa sukses, bisa baca bukunya Pak Arlen ya. Ya. Nanti kita mungkin perlu ada link kali ya di bawah Boleh, ya Pak boleh ya. nanti silahkan Di ya, bawah. klik linknya. Baik, gimana Pak? Dari pengalaman apa bisa ketemu sari-sari 3 itu Pak? Oke. Jadi saya pastinya kebutuhan tim saya apa sih? Oke, dari kebutuhan tim dulu ya Iya. sebenarnya ya. Oke. Company ini saya megang saat ini 2 departemen. Oke. Gitu ya. Masing-masing departemen membutuhkan orang yang seperti apa, Oke. gitu ya. Ketika mereka membutuhkan, Pak, saya membutuhkan orang yang seperti ini. Oke. Nah dari situlah saya akan bisa adjust tuh. Oh, Ya. Anda berarti butuh value yang pertama, kedua atau yang ketiga. Oke, gitu oke. ya. Jadi dipraktekkan juga di Betul. departemen ya Pak ya. Betul. Baik, baik, Oke. baik. Kalau mau dibilang kompetensi, semua orang udah pasti punya Kompetensi. punya Ya, gitu ya. ya. Sekarang saat ini mengakses ilmu itu, mengasah kompetensi itu banyak. Banyak caranya. Online banyak, betul. webinar banyak. Betul. Pasti semua punya kompetensi Ya. yang kita inginkan. Tetapi yang tadi balik, value-nya punya nggak? Punya atau tidak? Ya. Betul. Terus kita lihat lagi, kalau teman-teman mau implementor, Ya. value yang pertama, mau sampai berapa lama? Nah, Oke. ini yang paling banyak riskan ya seorang leader. Ketika kita sudah mau mendevelop tim, tetapi lupa tugas satu lagi, enhance organisasi apa enggak? Oke. Gitu Wah, ini ya. menarik nih Pak. Jadi udah lebih skopnya lebih besar luas lagi. lebih besar lagi ya. Kalau saya rekrut satu orang ini, Ya. ke depan dia mau seperti apa? Oke. Gitu loh. Apakah ke depan dia akan menjadi implementer terus? Oke. Gitu ya. Nah pengalaman saya, Ya. saya tanya dulu saya sama tim, Anda tim saya ini mau ke depan itu dia mau jadi seperti apa? Oke. Gitu. Mhm. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, Gitu. ya. Berarti ini Pak, ibarat katanya dia masuk itu ketika sudah di-assess begitu ya Pak ya. Kita udah tahu ujungnya dia ini mentoknya tuh di Betul. mana gitu ya Pak ya. Betul. Harus seperti Oke, itu. Harus seperti itu Harus ya. seperti itu. Jadi kayak apa namanya memprediksi ya Pak ya, Iya. karirnya itu sampai di mana. Gimana tuh Pak caranya? Selain kan tadi ada kita interview based Iya. on dia punya klaim kan Betul. ya. Nah Bapak melihatnya itu gimana caranya Pak metodenya supaya bisa kayak tahu ini orang bisa ini sampai ke bagian yang terakhir nih komunikator gitu. Oke. Kita lihat pertama kan saya kita lihat gali pengalamannya dia Mbak. Dari pengalamannya dia. Yang pertama bukan hanya dari pengalaman, itu Oke. yang pertama kita gali pengalaman dia. Apakah dia udah pernah berorganisasi Oke. di kampus atau non struktural Ya. gitu ya. Yang kedua kita gali lagi dari sisi case Mbak. Oke. Gitu. Mhm. Saya selalu tanya tim, Anda mau cari orang yang seperti Pak? Iya Pak, Oke. saya butuh planning. Oke. Bapak nanti user terakhir ya. Oke, Iya. saya final user. Oke, saya akan gali. Agar saya menempatkan si orang itu, Ya. si kandidat tersebut Ya. tepat nih di posisinya dan saya pengen tahu ke Oke. depan dia bisa dikembangkan atau enggak. Nah, misalkan yang tadi Baik. planning. Mhm. Saya sering banget gunakan case-case analogi gitu. Kayak misalkan Mbak mau melamar di tempat saya planning ya, Iya. training planning. Saya akan gunakan analogi training. Mbak, Oke. boleh nggak sih Mbak, seandainya saya punya gajah nih Mbak ya, saya kasih gajah Mbak nih. Ya. Apa yang Mbak akan lakukan? Mbak tahu ya, Oke. gajah itu di Indonesia nggak boleh dipelihara gitu. Iya. Tapi saya kasih nih Ah. Mbak nih. Apa yang Mbak akan lakukan? Oke. Nah, hal itu saya pengen lihat jawabannya seperti apa. Tapi ada clue-clue yang saya ingin lihat. Nggak harus sama, Iya. tapi pengen cara berpikirnya seperti apa. Oke, baik. Dan analoginya itu umum ya sebenarnya ya di sebetulnya. sehari-hari ya. Sehari-hari gitu loh. Kadang saya tanya, Anda piara hewan apa di rumah? Oke. Bagaimana cara Anda merawat? Jangan bilang banyak tuh sekali di FYP, ngapain ya kok HRD nanya? Ngapain Iya. ya user kok nanya? Iya. It's not about the question Betul, itself, betul. tapi itu cara kita user ya, apalagi di tempat saya, itu kita ngelihat bagaimana dia punya analytical thinking. Thinkingnya. Mhm. Kalau itu di planning, Iya. ya. Iya. Jadi saya pengen tahu, oh ini ke depan bisa dibentuk nih ke Betul, depannya. betul. Dia pintar, dia bagus menganalisa, dia bagus cara solusinya. Iya.
Jadi saya ke depan ini bisa jadi kandidat nih kayaknya. Itu yang baik. saya pilih. Jadi Pak. dari rekrut pertama kali pun sudah bisa kelihatan ini Betul. kandidat kuatnya di mana Betul, seperti itu. betul. Nah, kalau misalnya begini Pak, dia udah masuk nih. Misalnya, entah dia apakah strong semua di ketiga value itu atau mungkin salah satu. Nah, setelah mereka masuk, apa Pak yang dilakukan untuk mengembangkan value-nya ini lebih lanjut supaya dia bisa survive di organisasi? Kan kalau rekrut mungkin entah apa yang terjadi lah ya Pak ya. Ya. Entah dia komunikasinya bagus segala macam, masuklah dia. Iya. Nah tapi ketika sudah masuk kan ketahuan, bisa survive nggak? Nah biasanya apa itu Pak yang dilakukan? Ya, yang kita lakukan pertama pastinya berbasis kompetensi dulu Kompetensi yang tadi saya bilang. pastinya. Kompetensi kita punya 3 kompetensi yang Ya. kita ukur. Pertama adalah basic. Basic. Kompetensi itu yang dia inline nggak dengan core value Ya, kita ya. company. Ya. Basic kompetensi itu semua harus punya. Punya, ya. Gitu ya. Yang kedua adalah role kompetensi. Oke. Saat ini mungkin dia akan menjadi kandidat staff gitu ya, dan dia akan menjadi dia harus punya dulu role kompetensi staff itu apa, gitu ya. Kemudian function, function kompetensi, dia di tempatnya di planning, kompetensi apa di fungsi planning itu yang akan kita kembangkan. Nah caranya gimana? Kita kasih kembangkan dengan training Mbak, biar kompetensinya dia meningkat. Lengkap juga ya Pak ya. Juga. Baik. Nah dalam perjalanan baru saya akan giring bagaimana value dia meningkat. Nah, misal dia mau meningkat value yang pertama menjadi yang kedua. Tolong dong saya kasih project. Kamu bisa setting meeting nggak dengan lembaga dengan lintas generasi, dengan organisasi. Departemen satu dengan departemen. Dia lead meeting seperti apa? Berarti dia unificator. Betul. Baik. Jadi kita drive mereka dengan kasih tugas-tugas harian, bukan tugas hanya implementer. Kan saya bilang, bagaimana meningkatkan value? Betul. Tolong dong kerjakan, tolong dong undang meeting, tolong dong lead meeting. Artinya dia mau kita upgrade value-nya. Gitu. Baik. Dan di situ kita lihat komunikasi dengan lintas organisasi seperti apa. Nah, kalau misalnya untuk yang terakhir Pak, yang komunikator itu kan yang paling top of the topnya gitu ya Pak ya. Nah itu kan juga mungkin kalau misalnya staff baru segala macam mungkin belum punya kompetensi dan juga value itu Pak. Nah seiring perjalanan waktu pernah nggak Pak ada case ini udah 2 value udah lulus semua ini. Tapi yang terakhir ini susah banget gitu. Biasanya treatment seperti apa yang Bapak lakukan? Dan kalau nggak berhasil, diapain biasanya Pak? Yang case yang saya lakukan kalau dia mau jadi value yang ketiga, saya kasih case bagaimana project ini harus jalan di departemen yang lain. Oh, jadi kayak ada duplikasinya juga. Iya. Baik. Berarti kan dia membutuhkan komunikasi. Komunikasi, betul. Perlu ada persuasinya juga. Betul. Disitulah ada persuasif. Apakah dia ngajak, boleh dong ngobrol di warung kopi yuk. Yang penting bagi saya pengen tahu project ini selesai nggak dan bisa diimplementasikan nggak. Kalau itu selesai, departemen lain menerima dan jalanin apa yang tim saya mau. Artinya komunikasi dia udah bagus. Artinya dan nyampe dia sudah di level komunikator. Jadi ada kayak key behavior atau perilaku kunci yang memperlihatkan dia sudah sampai di situ atau belum. Nah kalau misalnya nggak nyampe Pak? Training. Oh gitu ya. Baik, jadi ada assignment, ada training. Kalau sudah di training juga Mbak, nggak berhasil, itu biasanya dia butuh role model. Role model. Kadang orang training itu kayak semacam gugur kewajiban. Wah sebagai karyawan, saya harus ini harus training. Gitu ya. Yang saya lakukan yang tadi saya kerja sama Marpes juga gitu ya. Setiap dealer itu kan datang ke kita ya. It's not about the training itself. Itu bukan hanya pre-test, training, post-test selesai. Betul. Gitu ya. Tapi bagaimana setelah 1 bulan itu dia itu masih nyantol ilmunya dan dia bisa implementasikan. Dan disitulah butuh mentoring. Yang tadi saya bilang mentoring dulu ya, role model. Sudah itu kita ukur lagi selama 3 bulan. Ya, berdampak nggak sih kepada pekerjaannya dia? Ada dampaknya nggak untuk membantu pekerjaan dia sehari-hari? Apa menyusahkan gitu kan ya?
Jangan-jangan udah selesai begitu aja. Jadi kita nggak lepas Mbak sebagai atasan itu. Kita tuh selalu meng-guide tim kita gitu ya. Bagaimana mereka selalu bisa mengimplementasikan gitu ya untuk masing-masing value itu meningkat. Wah, ini saya suka sih Pak, karena berarti tidak menyerah sebenarnya untuk mengembangkan orang yang sudah di organisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia belum nyampe ya, mungkin kita bisa kasih assignment. Kalau assignment nggak cukup, mungkin kita perlu kasih training. Masih training masih belum nyampe juga, kita mungkin perlu yang lain, role model, mentoring dan segala macam. Jadi lebih custom gitu ya Pak ya untuk per orang pengembangannya ya. Dan itu kan nggak gampang ya Pak. Nggak gampang. Apa tuh Pak yang paling sulit? Paling sulit adalah kemauan tim. Kemauannya. Oke, orang yang menjadi subjek ini berarti? Iya. Oke. Mereka mau apa enggak? Karena gini, kita sebagai leader itu, orang ini mau dikembangkan apa enggak sih? Mau di-develop apa enggak sih? Oke. Gitu. Oke. Karena gini, orang yang pertama kali mau kerja, pasti kemauannya tinggi Mbak. Masih semangat-semangatnya. Masih semangat Mbak. Iya, gitu betul. Ya. Oh saya siapa, saya gini-gini. Siap terus ya pokoknya ya Pak. Iya betul, siap terus apapun. Siap terus. Siap Gitu. Betul. Tapi seiring berjalan Mbak, kemauan itu akan surut tuh Mbak. Apakah faktor karena lingkungan gitu ya, akan mempengaruhi kemauan dia. Iya. Sehingga kemauan itu harus kita jaga tuh, maintain. Motivasinya itu ya Pak yang turun ya terkadang. Jadi, ya betul, kemauan itu yang harus kita lihat. Kadang orang mampu belum tentu mau. Oke, mampu tapi belum tentu mau. Oke, yang satu lagi berarti ada sebaliknya dong Pak ya. Mau tapi belum mampu. Oke, nah banyak dong yang seperti itu Pak. Banyak. Nah itu gimana Pak cara membalance-nya, menyeimbangkannya supaya mau dan mampu pastinya. Ya kita ada namanya form assessment Mbak. Kita ngelihat masing-masing orang itu di tim saya selalu punya formnya, gitu ya. Saya harus berbicara seperti apa nih ke tim ini, si orang ini. Saya harus berbicara seperti apa nih ke orang ini. Itu ada form assessmentnya. Apakah dia punya kemauan yang tinggi, apakah punya kemampuan yang tinggi juga. Gitu ya. Kalau sama-sama rendah dua-duanya, itu deadwood ya. Deadwood gitu ya Pak ya. Kalau masih bisa, dia mampu tapi belum mau, apa yang men-trigger dia nggak mau? Itu harus dicari. Itu harus dicari motivasinya. Betul. Apa gitu ya. Dan itu lintas generasi nggak sih Pak? Maksudnya apakah yang pasti sudah kehilangan kemauan itu yang lebih senior, tapi terjadi juga nggak di yang junior udah nggak tingkat kemauannya rendah gitu Pak? Lintas generasi. Zaman sekarang itu lintas generasi. Mungkin banyak sekali di berita-berita ya, di sosmed itu bilang Gen Z banyak dipecat. Nah, ini kita lihat baru baca ya kemarin ya. Gen Z banyak dipecat nih di 2024. Banyak dipecat. Banyak yang resign sendiri juga Pak. Banyak yang resign juga sendiri. Kenapa sih gitu ya? Kenapa ya? Gitu ya. Kalau dari perspektif Bapak gimana? Kalau dari saya, karena dia tidak mau Mbak. Tidak mau. Bukan tidak mampu. Oke. Jadi ini banyak case-nya ya, bukan bermaksud untuk mengeneralisir sebenarnya. Banyak case-nya. Tidak mau. Sebenarnya mampu. Sebetulnya mampu. Wah, ini kan sebenarnya anak-anak zaman sekarang, Mbak, jangan salah. Pintar-pintar, Mbak. Pintar-pintar. Kompetensinya ada. Value-nya belum tentu. Belum tentu. Itulah. Oke, baik. Nah, kalau misalnya melihat ini ya, Pak ya, dari sisi berbagai macam industri. Kalau misalnya tadi kan kalau orang mau bertahan di karir harus bisa jadi implementer, unificator, sama juga jadi komunikator. Nah, ini kan kalau Pak Arlen sendiri udah di di dunia otomotif udah cukup melanglang buana ya Pak ya. Ada nggak yang khusus banget menonjol di sektor otomotif Pak? Ini biar teman-teman mungkin yang mau berkarir atau mungkin saat ini sudah menjadi profesional di dunia otomotif, biar tetap tinggi motivasinya gitu Pak. Apa sih yang membedakan Pak kalau di dunia otomotif? Di dunia ini sebetulnya is not about industri Mbak sebetulnya. Tidak tentang industri. Tidak tentang industri. Bukan tentang industri. Jadi gini, kalau dibilang industri otomotif, kalau dibilang otomotif, pasti orang berpikir technical Mbak. Oke, technical. Itu persepsinya orang ya. Persepsinya orang bilang, lu di dunia otomotif, lu tahu engine dong. Iya. Lo harus tahu mesin. Bisa benerin mobil dong ya. Iya, bisa benerin mobil. Bisa bikin ini dong ya. Iya. Nah, itu yang salah persepsi nih. Salah persepsi. Gitu. Oke. Jadi kalau mau dibilang semua industri itu membuka peluang yang sama. Oke. Gitu loh.
Bagaimana sih masuk banking lo harus ke finance ya? Enggak juga gitu loh. Lo pengen ke dunia otomotif, gue harus ngerti engine, enggak juga Mbak. Di gitu. tempat saya itu kan masing-masing departemen kan membuka peluang. Membuka peluang, oke. Ya, kalau ada orang berpikir, gue harus bisa engine ya, nggak perlu gitu loh. Oke. Di tempat saya, misalkan training gitu ya, Anda bisa berkomunikasi nggak dengan baik? Anda bisa public speaking dengan baik atau enggak? tidak? Nah, nggak perlu tentang otomotif dia tahu, tapi Anda bisa menyampaikan message-nya nyampe ke partisipan training gitu ya, itu kita hire. Oke. Oh menarik ya Pak, karena benar banget sih Pak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin otomotif, kalau misalnya berkarir di otomotif berarti harus ngerti yang teknis-teknis gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang di sini masih fresh grade gitu ya, atau mungkin masih mahasiswa mikir kayak wah kayaknya susah deh masuk otomotif, harus ngerti teknis. Padahal yang dibutuhkan itu yang kompetensi dan value yang tadi ya Pak ya. Value yang harus orang dipunya. mungkin ya Pak ya, kalau misalnya kita berinteraksi dengan teman-teman di mahasiswa-mahasiswi di kampus ya Pak ya, mungkin hal-hal seperti itu harus diubah persepsinya. Benar banget. Itu ada nggak sih Pak kayak kalau di MMKSI ya, di Mitsubishi ya, campaign terkait itu Pak? Karena kan takutnya ada gap ini Pak sebenarnya dari talent provider sama user yang membutuhkan, seperti Bapak misalnya. Itu gimana Pak cara menutup gapnya? Sekarang ini di MMKSI itu sudah punya channel di LinkedIn. Oke. Nah, di situ tuh ada informasi-informasi kriteria apa sih yang dibutuhkan oleh departemen masing-masing. Wah, baik banget Pak, udah dikasih kriterianya ya untuk bisa masuk. Kandidatnya boleh dicek seperti itu berarti. Jadi kita bagaimana open mindset teman-teman semua yang pengen masuk ya gitu ya ke dunia otomotif, MMKSI khususnya, dia akan kasih kriteria nih. Oke. Misalkan kita buka untuk trainer. Oke. Ya, bukan it's not about gak harus tahu mesin gitu ya. Tapi public speakingnya bagus apa enggak. Oke. Gitu. Kalau misalkan di departemen finance, ya tahu finance apa enggak. Berarti kan bukan otomotif, tapi tahu finance-nya. Tergantung functionnya juga. Kan. Kayak saya bilang, function kompetensi. Tergantung kompetensi mau apa yang mau dicari. Dan seringkali kan ini ya Pak, kalau misalnya kita ngelihat di rekrutmen misalnya, itu kan kayak job desk belaka saja gitu ya Pak ya. Padahal yang diinginkan oleh teman-teman di di perusahaan itu yang memang jelas seperti itu ya Pak ya. Nggak yang kayak kan kalau job desk lebih kayak bisa ini gitu ya. Oh itu udah nggak relevan. Udah nggak relevan lagi ya Pak ya. Nggak relevan. Jadi kalau kita lihat sekarang itu udah bergeser, bahkan mungkin dari rekrutmen udah bisa disampaikan. Kompetensi dan value kompetensinya, value-nya yang kita inginkan. Oke, baik. Nah, Pak, ini mungkin kita perlu ada pesan-pesan, Pak Arlen juga ke teman-teman yang sedang berkarir ya. Ini berkarir secara keseluruhan sih ya, Pak ya, bukan cuma di dunia otomotif. Apa, Pak, pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin lagi surviving ini, lagi berjuang atau lagi mengembangkan dirinya di di karir, apa yang perlu diingat-ingat? Oke. Gini. Anda bisa mengembangkan kompetensi saat ini luas banget, caranya banyak gitu ya. Tetapi value itu melalui pengalaman. Jadi seringlah banyak pengalaman-pengalaman untuk mengembangkan value. Entah itu ikut volunteer organisasi ataupun yang lainnya. Maka value Anda akan meningkat dan itu yang akan dicari di dunia karir ke depannya. Nah, itu perlu diingat-ingat ya teman-teman Sobat MI dan juga marketeers, kalau misalnya berkarir itu sebenarnya adalah gabungan antara kompetensi dan value. Kalau value tinggi ya nilainya tinggi juga ya Pak ya, dihargainya ya. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Nah, tidak terasa sudah sampai akhir episode ini Pak. Semoga obrolan tadi bisa memberikan wawasan buat kamu learning enthusiast dan juga para marketer sekalian. Seperti biasa di Learn Think Share kita selalu berusaha belajar lebih dalam, berpikir lebih kritis dan juga berbagi insight yang menarik di lintas sektor. Nah, jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa berbagi pengetahuan juga dengan orang lain dan share podcast ini ke teman-teman Anda. Dan juga subscribe channel ini. Selain itu, ikuti juga kami di Instagram @macplusinstitute dan juga @marketeers dan juga website macplusinstitute.com dan juga marketeers.com untuk mendapatkan konten-konten menarik seputar bisnis, pemasaran dan lebih banyak lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Arlen sudah menjadi narasumber. Tetap semangat terus dan jangan lupa tadi titipan dari Pak Arlen ya, harus tingkatin kompetensi dan
value-nya juga. Terima Betul. kasih banyak Sobat Makasih, MI. Mbak. Terima kasih Terima banyak. kasih. Sampai jumpa.